Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, lagi punya hajat, lagi punya impian, ingin hutang lunas, ingin masalah itu segera selesai, ingin rezeki lancar, yuk banyakin beristighfar. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apapun yang menjadi hajat teman-teman semuanya itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin umroh, ingin kaya, ingin segala, insya Allah Allah kabulkan itu semua. Dan jangan lupa, selalu saya ingatkan, selain meminta apa yang menjadi keinginan kita, jangan lupa mintalah ampunan Allah. Banyakin istighfar supaya hidup kita itu barokah, supaya Allah ampuni semua dosa kita. Insya Allah orang-orang yang mendawamkan istighfar itu hidupnya penuh kebahagiaan secara lahir dan batin. Teman-teman semuanya, seperti biasa, jangan lupa bersyukur ya. Jangan lupa bersyukur di kondisi apapun. Faktanya bagaimanapun keadaan kita lagi banyak hutang, lagi banyak masalah, lagi rezeki sulit, tetap harus bersyukur. Karena itu kunci orang yang berlimpah. Mau tidur, bangun tidur, selalu saya ingatkan ya, sebelum tidur tuh coba pegang dada kiri, kita duduk sejenak, katakan alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah, alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas. Selalu mau tidur, bangun tidur, katakan tuh alhamdulillah ya Allah, aku sehat, alhamdulillah ya Allah, engkau masih izinkan aku untuk hidup, makasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah, aku masih bisa bernapas, masih bisa melihat, masih bisa berkumpul dengan keluarga. Ayo coba latih untuk terus bersyukur. Kelihatannya sepele, tapi bersyukur ini benar-benar dahsyat teman-teman semuanya. Bahkan ketika kita berdoa dengan cara bersyukur itu lebih powerful. Apalagi ketika kita berdoa, kita bisa memvisualisasikan, membayangkan seolah-olah impian kita itu, hajat kita itu benar-benar sudah terwujud. Misalnya begini, kalau teman-teman ingin hutang lunas, misalnya teman-teman tuh punya hutang 200 juta gitu ya, atau 1 miliar. Kemudian teman-teman tuh berdoanya dengan cara bersyukur. Caranya begini, alhamdulillah ya Allah, hutangku 1 miliar lunas, terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah, aku mudah membayar secara hutangku ya Allah. Walau saat itu faktanya pun teman-teman itu belum punya uang untuk bayar hutang yang 1 miliar belum lunas, tapi kalau kita memvisualisasikan keinginan kita dengan cara bersyukur, apalagi bisa benar-benar merasakan seolah-olah hutang kita itu benar lunas, ditambah lagi kita meyakini menyebut namanya Allah dengan mengucapkan dengan syukur alhamdulillah, itu lebih powerful, lebih dahsyat lagi teman-teman semuanya. Berdoa dengan cara powerful itu masya Allah. Jadi ayo latih diri kita untuk terus bersyukur ya, di kondisi apapun. Jangan pikirkan hasilnya, insya Allah kedepannya itu pasti ada perubahan. Karena Allah sudah bilang, siapa orang yang bersyukur pasti akan kutambah nikmat itu. Dan itu pasti, omongan Allah itu, perkataan Allah itu pasti, nggak mungkin enggak. Tapi sebaliknya, ketika orang yang nggak mau bersyukur, maka hidupnya itu akan susah. Kita merasa kesulitan dalam hal rezeki atau dalam hal apapun. Ya baik teman-teman semuanya, sebenarnya video kali ini saya ingin membahas tentang menjawab pertanyaan ya. Sebenarnya pertanyaan ini kan ya itu aja sebenarnya, dan jawaban saya itu sebenarnya tetap sama ya, tapi nggak apa-apa deh untuk mengingatkan lagi. Mungkin ada teman-teman yang belum melihat video saya semua ya, yang di awal sampai sekarang itu. Pertanyaannya begini, Pak Ustadz, kenapa sih hutang saya itu rasanya kok sulit kali lunas? Saya nggak tahu lagi harus berbuat apa dan bagaimana. Ibadah sudah saya usahakan, saya jaga 5 waktu, tahajud, sholawat, istighfar, tapi kenapa kok saya merasa hutang saya lunas, malah justru makin hari kok makin bertambah. Saya udah berusaha niat untuk nggak pinjam utang riba lagi, tapi nyatanya karena saya ketakutan, tertekan, akhirnya saya terpaksa minjam lagi, hingga akhirnya utang saya nggak lunas-lunas. Saya sudah berdoa malam, hari, tahajud, tapi saya merasa itu kok sulit banget ya Pak Ustadz, tolong dong, harus bagaimana? Ya sebenarnya kan pertanyaannya kan, ya saya bilang itu aja, yang jawabannya juga sebenarnya saya sudah jawab gitu. Makanya ada tuh teman-teman yang komentar tuh, Pak Ustadz, masalah hutang itu kok jawabannya cuma satu ya, itu aja ya. Ya sebenarnya memang iya. Saya selalu membahas tentang dalam menyelesaikan hutang itu kuncinya adalah terima, sabar, ridho, ikhlas. Ketika kita berani melepaskan itu semua, kita harus masuk pada terima, sabar, ridho, ikhlas. Sebenarnya kuncinya itu. Lepaskan hutangmu, ikhlaskan, pasrahkan ke Allah, fokus perbaiki diri, kemudian lengkapi dengan terima, sabar, ridho, ikhlas. Itu kuncinya. Ini teman-teman yang
sudah mengamalkan semuanya, tahajud, istighfar, duha dan segala macam ibadah, tapi dia merasa hutangnya belum lunas, bisa jadi belum masuk pada hal itu. Terima, sabar, ridho, ikhlas. Kita harus masuk ke ranah itu. Supaya apa? Supaya tidak melekat dalam diri kita. Karena kalau kita sudah mengamalkan semuanya tapi kita belum terima, belum ikhlas, belum ridho, belum sabar, ya ini akhirnya kita capek dan akhirnya kita terus bertanya-tanya dalam diri kita, dalam hati kita, ya Allah kok nggak lunas-lunas sih, sudah tahajud, sudah sholawat, sudah istighfar, harus gimana lagi ya Allah? Ya itu dia. Lalu saya ingatkan bahwa kita nggak bisa maksa Allah, nggak bisa maksa harus sesuai dengan keinginan kita. Tugas kita itu hanya meminta, berikhtiar, selebihnya Allah. Solusi, keajaiban, pertolongan Allah, kemudian jalan keluar itu tugasnya Allah, bukan tugas kita. Berkali-kali saya sampaikan, ketika kita berikhtiar lewat jalur langit itu, fokusan kita adalah bagaimana menikmati prosesnya itu. Bukan serta-merta kita memikirkan bagaimana cara Allah menolong, bagaimana nanti cara Allah membukakan jalan. Itu nggak mampu kita. Kita bertanya-tanya kapan sih Allah pertolongan datang, kita terus menunggu. Memang iya, kita berharap pada Allah, benar-benar menunggu keajaiban, menunggu solusi, menunggu pertolongan pada Allah, dan kita berharapnya total sepenuhnya sama Allah. Tapi kalau pikiran kita serta-merta kesana melulu, terus-terusan berpikir dari mana jalannya ya, bagaimana ya Allah kok nggak terkabul, ya Allah kok nggak lunas-lunas ya, itu yang membuat diri kita stres dan putus asa. Ya saya katakan manusiawi dan wajar ketika seseorang itu sudah berikhtiar yang menurut dia itu, menurut kita itu sudah maksimal, tapi kok hasilnya belum kita rasakan, wajar kita bertanya. Tapi jangan serta-merta fokusnya itu ke sana melulu. Udah nikmatin saja, jalanin saja. Percaya deh, ketika orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam berikhtiar lewat jalur langit, insya Allah pasti dibuka jalan sama Allah. Yang penting terus introspeksi diri, terus berusaha memantaskan diri supaya jalan itu terbuka. Biarkan Allah yang membuka jalan itu. Yang selama ini sudah kita kerjakan, tahajud, duha, istighfar, terus saja lakukan. Sudahlah, pasrahkan hasilnya pada Allah, lepaskan saja. Nikmatin saja setiap proses yang kita lakukan. Nikmatin saja setiap kesulitan yang sedang kita hadapi, Kita ditekan, diteror, diancam, dengan kebingungan kita, dengan ketakutan kita, ya kita harus menikmatin itu semua. Mau menjerit bagaimanapun saat posisi kita masih sulit, belum terbuka ya jalan, kita nggak mampu. Makanya kuncinya itu adalah bagaimana Allah kasih kekuatan ke kita supaya kita bisa melewati itu semua. Dalam menikmati proses ikhtiar jalur langit itu, jangan lupa minta kepada Allah, ya Allah berikan aku kekuatan untuk bisa melewati ini semua. Sudah, amalkan, kerjakan. Banyakin sholawat, banyakin istighfar, tahajudnya dijaga, sholat duhanya dijaga, semuanya kerjakan. Pasrahkan saja pada Allah. Tetap berikhtiar, tetap bekerja, tetap lakukan kegiatan aktivitas seperti bagaimana teman-teman lakukan seperti biasanya, yang bekerja-bekerja, yang berjualan-jualan dan lain sebagainya. Tetap lakukan itu. Bukan serta-merta ketika kita mengamalkan ikhtiar jalur langit kita nggak bekerja, bukan begitu. Ikhtiar dunia, ikhtiar secara lahir itu kita juga harus kerjakan. Tapi ikhtiar secara batin juga harus lebih tinggi porsinya dibanding ikhtiar dunia. Karena insya Allah ketika kita beriadoh lewat cara-caranya Allah, atau yang biasa kita kenal dengan ikhtiar langit, insya Allah pasti terwujud, pasti dikabulin Allah. Karena kita ikhtiar itu dengan caranya Allah, melakukan perintahnya Allah. Kita kerjakan sholat, yang itu sholat diperintahkan Allah. Kita bersolawat, Allah juga bersolawat kan. Kemudian kita banyakin istighfar, itu perintah Allah. Melakukan ibadah-ibadah itu semuanya perintah Allah. Dan di sana Allah perintahkan itu supaya kita itu dekat sama Allah. Dan ketika kita dekat sama Allah, Allah pasti beri apa yang kita minta. Dan Allah sendiri berjanji, siapa yang meminta kepadaku pasti ku beri. Nah kalau sudah Allah katakan begitu, berarti tugas kita itu tinggal mengamalkan dan menikmati prosesnya. Masalah jawaban, masalah hasil biarlah Allah yang urus semua. Nah jadi kalau teman-teman saat yang merasa kesulitan sekali dalam menyelesaikan utang, sabar. Tetap saya katakan sabar, harus ridho dengan segala ketetapan itu. Terus perbaiki diri, terus berusaha baik sangka, walau berat ya. Saya katakan berat. Terima, sabar, ridho, ikhlas, pasrah, itu berat teman-teman semuanya. Tapi mau nggak mau, kita harus belajar dan harus menikmati.
memang harus berusaha menerima, karena kita ini cuma hamba yang bodoh, nggak bisa berbuat apa-apa, kita lemah, semuanya itu karena izin Allah. Jadi cara terbaiknya itu kalau benar-benar merasa kesulitan sekali, padahal sudah ikhtiar, ya tetap jawabannya satu, sabar dan tetap baik sangka sama Allah. Nikmatin prosesnya, teruskan amalannya. Ya sudahlah, semuanya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini lemah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau bukan ke Allah, mau kemana lagi kita? Mau kemana lagi? Nggak ada, teman-teman semuanya. Semuanya yang menguasai itu Allah. Jadi itu teman-teman semuanya ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman saat ini yang lagi suntuk, lagi stres karena banyak hutang. Saya doakan semoga Allah berikan kemudahan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.